Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Munif Mahardika dengan NIM 0603523 050. Halo, nama saya Rio Ramadan dengan NIM 0603523071. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Haruna Rosid Musa dengan NIM 0603523049. Filsafat Romawi. Beberapa orang Romawi menjadi tertarik dan pada sekitar 50 sebelum Masehi, orang Romawi mulai menulis filsafat mereka sendiri. Meskipun sebagian besarnya masih merupakan terjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Orang Romawi mulai mempelajari filsafat sejak sekitar 200 sebelum Masehi. Ketika itu, bangsa Romawi menaklukkan Yunani. Karena itu, banyak para jurid dan jenderal Romawi yang melakukan kontak dengan para filsuf Yunani. Bangsa Romawi menyadari bahwa filsuf Yunani semacam Socrates, Plato, dan Aristoteles telah banyak berkontribusi untuk filsafat. Zeno adalah seorang filsuf besar yang memperkenalkan kita pada kekayaan dan kebijaksanaan filsafat Romawi kuno. Zeno lahir di kota Kition di Pulau Siprus sekitar tahun 334 sebelum Masehi. Dia dianggap sebagai pendiri aliran filsafat Stoik yang mempengaruhi pemikiran di dunia Roma. Perjalanan hidup Zeno sebagai filsuf. Pertama, pertemuan dengan filsuf Socrates. Pada usia 22, Zeno bertemu dengan Socrates dan bergabung dengan kelompok filsufnya. Kemudian pendekatan filosofi Stoik. Setelah kilas balik hidupnya, Zeno mengembangkan pandangan filsafat Stoik yang mendalam dan penuh ketegasan. Kemudian mendirikan sekolah Stoik. Di Athena, Zeno mendirikan sekolah Stoik yang menjadi pusat penting bagi perkembangan filsafat di dunia Romawi. Pengaruh Zeno terhadap filsafat dan masyarakat Romawi. Pertama, inspirasi dan pengikut. Filsafat Stoik menjadi sangat populer setelah Zeno mempengaruhi banyak pemikir dan masyarakat Romawi. Kemudian kedua, pengaruh pada etika dan moral. Ajaran etika Stoik mempengaruhi cara berpikir dan nilai-nilai moral masyarakat Romawi. Kemudian, kontribusi untuk pemikiran Romawi. Zeno membantu memperkaya dan menghargai pemikiran filsafat Romawi dalam banyak aspek. Filsuf Epicurus lahir tahun 341 sebelum Masehi, meninggal tahun 270 sebelum Masehi, adalah seorang filsuf Yunani kuno yang mendirikan sebuah mazhab filsafat yang disebut Epikureanisme. Ia lahir di Pulau Samos di Yunani dari orang tua yang berasal dari Athena. Pemikiran filsuf Epicurus dipengaruhi oleh Demokritos, Aristoteles, dan mungkin juga oleh para filsuf beraliran sinisme. Epicurus menentang aliran Platonisme yang populer pada masanya, dan ia juga mendirikan sekolahnya sendiri yang dijuluki Kebun di Athena. Karya-karya filsuf Epicurus. Sebagai seorang penulis ulung, ia konon telah menulis banyak sekali karya, tetapi sebagian besar sudah hilang di telan zaman. Yang tersisa kini hanya 3 surat yang ditulis olehnya, surat kepada Monoikeus, Pitokles, dan Herodotos, dan 2 rangkaian kutipan ajaran pokok dan pepatah Vatikan, ditambah dengan beberapa penggalan dan kutipan tulisannya yang lain. Plotinus lahir sekitar tahun 204 atau 205 Masehi di Likopolis, Mesir Romawi. Dia adalah seorang filsuf Yunani yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran filsafat Neoplatonisme. Pemikiran Plotinus. Plotinus percaya terhadap 3 hal, yaitu yang esa, intelektual, dan jiwa. Dalam pemikirannya, ia mengkombinasikan cara praktis dan ajaran mistis yang berpengaruh pada teologi Kristen. Tujuan dari filsafatnya yaitu untuk membantu para siswanya menyatu pada yang esa dengan cara kontemplasi. Karya-karya filsuf Plotinus. Plotinus membuat beberapa karya yang didasarkan pada pemikiran Plato dan menggabungkannya dengan aliran filsafat lainnya, sehingga pemikirannya disebut dengan Platonisme. Beberapa karya terpentingnya meliputi: pada unit pertama berisi seputar kebaikan, kebahagiaan, kejahatan, etika, dan masalah kehidupan. Pada unit kedua berisi tentang sirkulasi gerakan, bintang-bintang, fisik alam semesta, aktualitas dan potensialitas, kualitas dan bentuk, kritik terhadap
gnosticisme. Pada etnik yang ketiga berisikan implikasi filsafat tentang dunia seperti kuasa Tuhan, kekekalan, masalah iman, waktu, dan tatanan alam. Pada etnik keempat berisi tentang fungsi jiwa dan sifat. Etnik yang kelima berisi tentang roh ketuhanan, dan yang keenam berisi tentang free will dan adanya yang menjadi realitas. Filsuf Cicero. Marcus Tullius Cicero lahir 3 Januari 106 sebelum Masehi. Cicero merupakan tokoh besar mazhab filsafat Stoa yang populer pada abad 4 sebelum Masehi sampai abad 2 Masehi. Dan ia merupakan salah satu tokoh pada periode akhir yang lebih terkenal dengan sebutan Stoa Romawi. Selain itu, ia dan pemikirannya juga dianggap dekat dengan aliran Platonisme dan Epikureanisme. Pemikirannya banyak dirujuk dalam pemikiran hukum dan tata negara, serta pemikiran filsafat lainnya. Pemikiran Cicero. Sebagai filsuf, Cicero menyebut dirinya seorang filsuf dari Akademi Platonis, namun hal tersebut diragukan oleh banyak pihak terkait karya-karyanya yang kontradiktif dan tidak murni. Dalam hal etika, Cicero cenderung memakai prinsip dogmatis Stoa yang sangat dipengaruhi Socrates. Sebagai negarawan, pemikiran Cicero adalah tentang bagaimana menjadi seorang negarawan yang baik. Hal itu tercermin pada orasi-orasi yang tidak berpusat pada sekedar pengetahuan berpidato, melainkan tentang bagaimana menjadi seorang orator terbaik yang mampu memberikan rasa aman kepada rakyat, dan melalui orasinya ia dapat menyatukan rakyat. Karya-karya filsuf Cicero. Karya tulis De Oratore, De Republica, De Legibus, De Finibus, De Natura Deorum, De Officiis.